kain putih itu ada di pohon. Iya. Jangan sampai disentuh atau mendekati situ kan. Tiba-tiba ada cewek nyamperin gua. Ada cewek nyamperin lu? Iya. Itu pendaki atau sesuatu yang... Sesuatu. Oh, itu sesuatu lah ya, sesuatu di Ranukumbolo ya. Pas evaluasi kan dikasih tahu tuh pernah ada yang kecebur di situ. Oh iya. Itu udah lama banget. Ketemu tuh lu ngira itu orang atau lu emang udah ngira itu putri Ranukumbolo? Itu gua ngira orang. Oh. Kayak bentuk pagar kayak gitu kan. Nah, dia ngambil angel di atasnya si sajen itu. Oh, berarti dia ngambil gambar dari atas saja. Dia nggak sengaja kakinya itu masuk. Kakinya itu masuk ke selaan si bawah sajen. pagernya itu. Nah, baru sampai disuruh pulang kan. Oh, lu pas lu sampai tuh bangun malam disuruh pulang sama... Disuruh pulang sama dia. Dan akhirnya gue cuma bilang, saya mau naik ke puncak Mahameru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kontennya Bang Botrip. Kali ini gue bakal ngangkat cerita misteri atau cerita mengesankan lah dari salah satu narasumber kita. Nanti bakal kita kenalin. Kali ini gue sedang berada di Sans Kopi, tepatnya di Jalan Repus Pitek, dekat Permata Pamulang, lebih tepatnya di seberang Apotik K24. Nah, di konten kali ini gua bakal ngulik cerita tentang perjalanan atau tragedi bisa dibilang yang mungkin mengesankan dari narasumber kita. Oke, perkenalkan dulu tadi Bang ya, narasumber kita. Ya, nama gua Muhammad Dava. Biasa dipanggilnya David gitu loh. David. David pakai P. Oh, David pakai P. Oke. Bang David kali ini udah ada di samping gue nih. Nah, di Bang David ini pernah ngalamin yang namanya tragedi, bisa dibilang hampir nggak bisa pulang lah hitungannya, di Gunung Semeru. Nah, Bang David, gue mau nanya nih Bang nih, pada saat lu berangkat ke Semeru itu, lu itu ikut open trip, apa emang janjian sama anak-anak, atau emang lu berangkat sendiri solo trip ke sana? Itu anak-anak tongkrongan. Anak-anak tongkrongan. Jadi kita berangkat itu dari tongkrongan itu Pasar Senen itu jam 4:30 lah. 4:30 pagi berangkat dari Pasar Senen. Iya, 4:30 pagi. Nyampe sana itu kan siang ya. Iya, sampai siang. Nyampe sana itu udah kayak ngerasa udah nggak enak nih. Masalah 15 orang nih. Oh, 15 orang lu berangkat. Ada ceweknya? Nggak ada. Oh, nggak ada ceweknya. Jadi 15 orang berangkat cowok semua. Udah ada tanda-tanda nggak enak tuh pas berangkat? Udah ada tanda-tanda nggak enak. Dan di situ gue beli tiket juga pisah rombongan. Oh, jadi maksudnya beda gerbong? Beda gerbong juga. Nah, di situ udah kayak merasa resah. Oh iya. Iya, udah mulai resah gelisah gitu kan ya pas berangkat gitu. Iya. Udah nyampe sana, kita ngelengkapi barang-barang semua kan. Nyampe sana, nyampe Pasar Tumpeng itu sore. Oh, Pasar Tumpeng sampai udah sore ya? Sore. Itu jam 4-an kita baru OTW ke Ranupani. Oh iya, jam 4 berangkat ke Ranupani, siap-siap mau naik lah ya? Ya, udah mau naik. Itu 2 jeep dan dibagi 2 lah 15 orang itu ya. 7 sama 8 orang kan. 7 sama 8 orang satu jeepnya ya. Jeep gue itu paling belakangan. Oh, jeep lu di belakang jeep rombongan satu ini. Pas setengah azan maghrib. Oh, pas azan maghrib. Pas azan maghrib itu jeep gue itu bannya bocor. Oh, jeep lu bannya bocor. Iya. Posisi di belakang rombongan lagi ya. Di belakang rombongan. Nah, itu langsung kayak pas banget azan berhenti di warung, pas banget ada warung. Pas banget ada warung ban bocor. Oke. Udah ada yang sembayang kan? Iya. Sembayang. Udah nih masih melanjutkan. Itu posisi hujan lebat. Deras. Bener-bener deras banget dan udah dingin banget. Udah dingin. Tapi rombongan yang awal itu tetap jalan atau? Tetap jalan. Oh, tetap jalan. Tetap jalan. Jadi itu di jeep gua 7 orang kan. Sebagian ada yang sholat, sebagian ada yang ngerokok ngopi kan. Nyantai lah sambil nunggu jeep dibenerin kan ban. Udah nyampe sana, nyampe Ranupani itu pokoknya jam 7 lah, jam 7-an. Jam 7-an udah Jam sampai. 7-an kita nge-camp di Ranupani, nggak mungkin kita lanjutin kan. Nggak mungkin kita nge-trek malam lah ya. Iya. Udah, itu masih aman-aman aja. Oh, berarti malam pas sampai di Ranupani tuh kondisi aman lah. Aman. Cuma ban bocor pas perjalanan. Tapi kan di sini udah tanda-tanda. Iya, udah ada tanda lah. Oh, ban kenapa bocor nih gitu kan ya. Tanda-tanda. Nah,
Di Ranupani itu kita semalam makan malam itu, tapi ada satu teman ini yang nggak makan malam. Oh, dia nggak mau makan apa? Nggak mau makan. Nggak mau makan. Camp katanya masih kenyang. Ya wis. Udah gue tidur. Tapi pas jam 12:30 itu gue kebangun. Tiba-tiba dia ngajak masak mie. Oh, dia mungkin baru kerasa lapar kali ya malam ya. Ngajak masak mie, ya udah kita masak. Nah di situ gue udah feeling gak enak kan, udah feeling gak enak. Ya udah tetap masak, gue ke toilet, tidur lagi, bangun pagi, simaksi. Lu buat simaksi lah pagi karena mau naik kan. Ngurusin simaksi, evaluasi. Pas dia evaluasi, petugas BNTB, pokoknya petugas sana ya, ngomong kayak gini, nanti di sana ketemu namanya si kain putih itu ada di pohon. Iya. Jangan sampai disentuh atau mendekati situ kan. Oh, si kain putih ada di pohon, ngebungkus pohon lah ya. Itu letaknya ada di Ranukumbolo, ada di atas di Kalimati kalau nggak salah ada. Oh, itu di perjalanan lu ngetrek lah ya istilahnya, ada kain putih dibungkus di pohon ya. Iya, karena katanya itu pohon yang disucikan. Ada sesuatu lah istilahnya ya di pohon itu lah. Nah, kita perjalanan dari Ranupani ke Ranukumbolo itu estimasinya kalau misalkan untuk normal itu 5 jam. Normal 5 jam lah ya. Ini gua 6 jam. Itu lu 6 jam? 6 jam. Tapi ada kendala nggak sih di perjalanan? Ada. Ini jadi gini, ada satu masalah. Kayak temen gue nyanyi, itu kayak teriak sendiri aja. Oh, dia nyanyi sendiri ya? Nimpalin yang ada yang nyanyi juga nih. Oh iya, jadi ada yang nimpalin lah. Nimpalin nggak lama itu ada kayak tanjakan terjal sedikit, itu kakinya ketarik. Oh, kakinya ada yang narik? Kakinya ketarik. Oh, ketarik uratnya. Di situ gue langsung kontak, gue yang ngurutin dia. Gue juga nggak tahu. Udah sebentar, 5 menit atau 10 menit udah bakal enakan kok. Kita nge-break sambil abis dipijitin. Iya, dipijitin. Udah aman sampai situ. Nyampe Ranukumbolo, pokoknya itu udah dingin, baju basah, semuanya ada itu. Udah. Masih aman-aman aja. Itu berarti lu sampai Ranukumbolo aman lah ya maksudnya? Aman, udah. Belum ada tragedi sesuatu yang berbahaya. Habis makan malam itu gue cuci kaki, cuci muka, beres-beres lah ya. Beres-beres. Gue tidur. Dan tenda gue itu menghadap Ranukumbolo. Oh, berarti tenda lu ngadep Ranukumbolo lah ya. Tenda teman-teman gue di kanan kiri, gue di tengahnya nih. Oh, lu berapa tenda tuh? 3 ada tenda? Tiga tenda. Tenda lu di tengah posisinya? Di tengah, benar. Nah, itu gue inget banget 1:30 itu gue kebangun. Pas 1:30 malam lu kebangun? Kan gue tidur ngadep kanan ya. Gue madep kiri itu kan Ranukumbolo. Iya. Nah, Ranukumbolo. Itu tiba-tiba ada cewek nyamperin gue. Ada cewek nyamperin lu? Iya. Itu pendaki atau sesuatu yang... Sesuatu. Oh, itu sesuatu lah ya, sesuatu di Ranukumbolo. Itu. Pas evaluasi kan dikasih tahu tuh pernah ada yang kecebur di situ. Oh iya. Itu udah lama banget. Jadi ada Putri Ranukumbolo gitu kan. Oh, Putri Ranukumbolo lah. Iya. Udah, dia nyamperin gua. Masalahnya ngucap salam. Oh, dia nyamperin lu ngucap salam. Ngucap salam, gua juga bingung kan ngucap salam. Assalamualaikum, Mas. Iya. Gua jawab lah ya. Iya, lu refleks jawab lah ya. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mbah? Gua tanya kan, Mbah, padahal gua liat masih muda. Cantik banget, kalah Raisa juga. Kalah Raisa. Kalah. Tapi pertama kali lu ketemu tuh lu ngira itu orang atau lu emang udah ngira itu Putri Ranukumbolo? Itu gua ngira orang. Oh, lu ngira masih orang biasa lah ya, negur ya. Soalnya pakai kebaya gitu. Ya lu gimana sih di gunung pakai kebaya? Aduh, bingung gua juga. Udah sampai. Nah, baru sampai disuruh pulang kan. Oh, lu pas lu sampai tuh bangun malam disuruh pulang sama Disuruh pulang sama dia. Dan akhirnya gue cuman bilang, saya mau naik ke puncak Mahameru. Oh, mau naik, iya. Lu bilang lah karena kesini niatnya mau naik ke puncak. Iya, kan? Betul. Terus bener-bener kayak, ya wis Mas, sakarapmu ae. Oh, dia bilang gitu? Iya. Tapi terserah kamu aja gitu? Iya, terserah kamu aja. Ya udah, dia ngucap salam, pamit, udah. Oh, dia pamit udah. Udah nih. Pagi gue bangun, beres-beres lah. Kita mau puncaknya, mau ke Kalimati kan. Oh, mau berangkat lagi lanjut kan. Pagi-pagi gue buat teman-teman buat sarapan segala macam, foto-foto, menikmati namanya sunrise kan. Udah gitu di Ranukumbolo kan, siapa yang gak mau nikmatin di situ kan. Iya. Udah. Nah, ada satu
permasalahan yang kayak menurut gue ini menurut janggalan gue nih. Udah mulai ada yang janggal lah. Udah mulai ada yang janggal. Temen gue fotoin gue itu di deket banget sama namanya kotak ada sajen di dekat Randukumbolo. Oh, berarti lu foto di dekat kotak ada sajen. Itu dia kayak bentuk pagar kayak gitu kan. Nah, dia ngambil angel di atasnya si sajen itu. Oh, berarti dia ngambil gambar dari atas sajen. Dia nggak sengaja kakinya itu masuk. Kakinya itu masuk ke selaan si bawah sajen. Pagernya itu. Berarti pas dia ngambil foto, ngetek foto lu, kakinya masuk. Dan nyenggol. Nah, di situ udah mulai beberapa jam setelah itu ada sepatu hilang. Sepatu kawan lu? Itu sepatu yang injak atau sepatu yang nyenggol? Oh, yang nyenggol itu sepatunya hilang. Sepatu sewa lagi. Sepatu sewa lagi. Di bawah kali ya? Di bawah. Udah seperti itu. Beberapa jam setelah mau mendaki si tanjakan cinta yang mitosnya itu lumayan kencang. Iya kan, kalau jangan nengok ya. Gue udah semangat nih naik, udah semangat. Pas gue dipanggil ya, gue kan nengok ke bawah dong. Oh iya. Ngejar cinta gini banget ya. Pas dipanggil lu nengok. Iya. Ada yang mau nikung kali nih cewek gue. Pasti pas pertama kali nengok anjing. Iya, kayak gitu lah. Sia-sia dong. Iya udah. Sia-sia nih gue di tanjakan. Tapi pas nyampe bawah, isi carrier teman gue ini yang nyenggol itu. Yang nyenggol tadi. Itu kepecah-pecah, dia nggak kuat bawa carrier. Dadanya sesek. Oh, dia udah mulai sesak, udah mulai aneh di situ nih, udah mulai aneh gangguannya. Nah, tetap dilanjutin ke namanya apa sih Padang Savana itu? Oh iya, Rorombo ya? Iya, Rorombo betul. Nah, jadi kan ada yang lewat kiri, ada yang lewat tebing itu, ada yang turun ke bawah. Gue turun ke bawah. Iya, yang lewat itu posisi itu udah kepecah tim. 7 sama 8 orang. Berarti 15 orang itu beda kepecah. Jalan. Nah. Tetap sama, jalurnya sama. Coba depan sama belakang kali. Iya. Benar. Udah 7 orang ini termasuk gua sama teman-teman yang lain itu jalan. Nah, di situ gue denger suara loncengan kereta. Kereta kencana gitu loh. Oh iya tahu gue yang kereta loncengnya. Iya, loncengnya. Tapi ngedenger itu di arah kanan. Oh, dari sisi kanan lu. Dengan logika di situ kalau memang ada yang pendaki lain bawa lonceng juga, biasanya kan banyak pendaki bawa lonceng. Iya, bawa lonceng. Itu suaranya mantul ke kanan kan. Tapi di sini gue nengok kiri itu nggak ada suara. Oh, nggak ada orang pun juga. Jadi nggak ada orang di kiri atau di kanan. Iya. Tapi suara loncengnya kedengeran. Itu dia. Tetap nih kita ngelanjutin, nyampe di perbatasan Rorombo mau ke Arcokodo. Di situ kita rest kan, makan semangka tuh. Iya. Semangka kan enak ya. Seger kan, makan buah lah sambil makan gorengan juga kan. Iya benar. Udah, nggak lama nyampe rombongan belakang. Itu gue liat udah pucet. Oh, rombongan belakangnya udah pucet? Bukan, yang satu orang ini. Oh, yang nyenggol tadi. Udah pucet tuh, bener-bener pucet. Tapi tetap maksain mau ke Kalimati. Oh, tetap maksain mau. Gua berangkat tetap berangkat. Jadi gini, ada ya 2 orang yang bawa logistik dan tenda. Oh iya. Nah, itu dia jalan duluan untuk ngambil air di Kalimati supaya nggak terlalu larut sore. Bener kan? Iya. Kan masih banyak macan-macan pantura kan? Iya, benar. Udah, dia duluan nih. Nah, itu gue tetap jalan bertujuh. Habis itu kepecah menjadi 2 sama 5. Oh. Yang logistik sama yang bawa tenda ini itu tetap duluan. Tetap duluan dia karena mau ngambil air. Nah, iya. Terus gue kepecah lagi, gue berdua sama teman gue. Terus yang sisanya itu masih di atas. Gue minta break. Gue minta break. Udah. Duluan lah. Iya. Di situ gue udah merasa kayak, aduh ada sesuatu nih. Ini kayak ada sesuatu yang aneh gitu ya. Nggak lama selang dia, teman gue udah jalan duluan nih. Jadi gue kepecah sendiri lagi nih. Tapi gue masih dengar suaranya dia. Iya, maksudnya berlima lah, 4 di depan tuh lu. Saya belakang sendiri tuh. Iya. Agak jarak lah ya. Masih ada jaga jarak berapa tikungan gitu kan. Nah, di situ gue sadar nggak sadar lagi capek, gue di pundak sebelah kanan gue ditepuk. Oh, ada yang nepuk. Ada yang nepuk. Itu jenggotnya panjang, pakai udeng warna putih. Pakai udeng-udeng. Tapi lu langsung merinding gitu, Mas. Gue langsung lari ke atas. Oh, lu langsung lari. Langsung lari ke atas. Nggak lama dari situ, teman gue lari dari bawah ke atas. Oh, temen lu nyamperin. Ya. Teman kita ini nggak bisa naik. Kondisinya udah nggak bisa jalan, sesak napas pula. Iya. Dan kalau emang lu mau puncak. Iya. Di situ gue memutuskan kayak gue masih ada logistik di tas gue masih ada beras, gue masih ada sarden dan lain-lain. Pokoknya ya udah gue turun ke bawah, gue change sama teman gue.
Jadi yang naik itu tetap bertujuh, yang iya, turun iya. itu tetap berlapan. Iya. Jadi cuman tukeran satu orang doang. Iya, ngerolling lah. Nah, di situ gue, ya udah, gue turun. Ah. Nah di hati gue tuh turun. Pas, sorry yang ditepuk itu dia gini-gini nunjuk ke bawah. Gue juga bingung. Gue langsung lari makanya. Iya, lu lari, dia ngomong gitu, dia ngasih syarat Kayak gitu gini, ya. gue juga bingung kan. Udah, sebelum gue nyampe ngeliat teman gue itu, gue bakar rokok. Gue bawa rokok Jinggo di situ. Oh, lu bawa rokok Jinggo. Iya. Lo tau rokok Jinggo baunya Iya, gimana kan? Benar. Mirip-mirip bau apa sih namanya? Iya, kayak kemenyan gitu lah kayak baunya gitu. Ya udah gue bakar. Set, gue sambil minum juga tuh, sambil ngeres kan. Iya. Gue bilang nih rokok, padahal angin sedikit. Nah, angin sedikit. Tapi rokoknya jalan terus. Oh, rokoknya cepet habis lah ya. Iya. Masalahnya itu Ketika- kretek kan? Iya, harusnya kan itu rokok-rokok yang tahan lama lah ya. Iya, Nah. gue bilang nih aneh banget gitu loh. Di sini gue mulai agak sedikit percaya dan tidak percaya kan. Pertama kali momen seperti itu yang benar-benar gue bingung banget. Iya. Dan gue harus cerita ke siapa? Sedangkan teman-teman gue nggak mungkin gue ceritain. Iya, benar. Biasanya karena cerita-cerita begitu di saat daki, apalagi posisi masih di atas, ada aja membuat suasana agak kisruh gitu Itu dia. biasanya. Nah, udah jalan gue ke teman-teman gue udah terkapar lah, belepak di pinggir jalur. Oh, yang tadi nyenggol itu. Iya, udah bener-bener terkapar. Terus udah masak air lah buat ngangetin diri dia. Ah. Dia itu ke Ranukumbolo itu dibopong sama di- 2 orang. Oh, gini. Digendong sama 2 orang. Nah udah, nyampe Ranukumbolo itu pokoknya sore, jam 5-an lagi. Balik lagi tuh udah sampai sore Udah lah. sampai sore, gue itu udah gagal muncak lah ya Iya, ibaratnya. ibaratnya udah gagal muncak karena relain karena temen gue sakit nih lah. ya. Iya, Karena nggak mungkin lah kita maksain karena temen sakit kan. iya. Pokoknya di situ udah mulai ada kejanggalan-kejanggalan aneh lah. Iya. Udah mulai ada Sepatu hilang, ya kan? Temen Gua gagal ditegur, muncak, iya. Ada yang negur. udah balik lagi ke Ranukumbolo. Itu gue masang tenda kan. Proses ibaratnya kita udah mau makan sore lah. Iya, karena udah sampai sore lagi kan. Udah makan sore, gue ngambil air. Nah ngambil air itu maksudnya nggak sadar di belakang gue itu ada si putih-putih itu lilitan. Oh, iya yang tadi dibilangin di awal itu kan. Itu dia. Terus ada yang lilitan putih di pohon nah itu. dan itu ini Ranukumbolo. Terus ini si pohonnya itu kan. Iya, pohon yang dibungkus kanan putih kiri itu ya. ya. Itu sejajar ternyata. Oh, dia simetris lah ya, Simetris. rata. Nah kata orang sana itu pintu. Oh, iya. Pintu untuk menuju namanya ke atas langit lah. Oh, mungkin sebagian kepercayaan orang itu dibilangnya pintu ya. Pintu. Pintu Ya. beda dimensi lah Nah, gitu. itu dia. Kalau sering dibilang gitu. Nah, itu ada penjaga si pintu itu. Gue lagi ngambil air nggak, kan gelap ya. Iya. Maghrib udah gelap. Gue ngambil air, tiba-tiba ditepuk lagi. Oh, ada yang tepuk lu lagi. Pakai kemben orang. Beda orang tapi Beda ya. orang. Mungkin Pakai kan kemben. Beda. Pakai kemben. Habis itu sanggulan belakang, bombo gitu sih. Udah lumayan agak Lumayan tua gitu. ya. Lumayan tua. Terus ya udah, ngucap salam lagi di sini. Oh, dia nepok lu, ngucap salam. Ah. Sedikit merinding mau kabur, air belum penuh. Iya. Dia mau kabur tapi nih yang tujuan kita belum dapat nih Iya. kan. Tujuan kita belum dapat tapi Terus, udah ada yang aneh nih. udah nih. Nepok nih. Iya. Gue tepuk tapi ngomong nggak ngadep dia. Iya. Gue ngebelakangin dia gitu Ah. kan, ngebelakangin dia gitu. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Ah. Segera pulang lagi. Ngomong kayak gitu, Oh, segera dia pulang. sama kayak si Putri Ranukumbolo itu bilangnya. Segera pulang lagi, segera pulang. Ya wis mas, segera pulang. Cepat-cepat turun ke bawah. Udahlah. Pagi tiba nih. Ya. Iya. Pagi tiba. Iya, pagi. Temen gue itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang nyenggol tadi dia nggak bisa bergerak sama Nggak sekali. bisa. Kerjanya duduk aja. Tapi komunikasi masih bisa. Ya gitu. Kayak dia mau ngomong nahan sakit seseknya itu. Ngerti gue, ngerti. Udah, ya udah makan muntah. Setiap dikasih makanan muntah, kasih makanan muntah. Habis itu gue konsultasi, ada dokter di situ. Oh, ada. Nggak sengaja ada dokter. Lagi naik kali Lagi ya? trip juga, Iya, dia lagi mau ngetrip. turun ya. Oh, dia posisi turun tapi sih. Lagi posisi turun, dia habis muncak. Nah, mau tanya dokter. Teman gue sih yang nanya. Iya. Habis itu kasih informasi ke gue. Iya. Mungkin itu ada namanya asam lambung. Oh iya. Nah, mungkin Yang telat makan juga. masih dapat informasi dari segi medisnya lah Nah ya. itu, jadi
ada medis, ada yang non logika juga. Iya. Di luar medis lah ya. Ada info medisnya, ada info di luar medis. Ya, tetap itu gue pikir itu sakit, bukan masalah yang gimana-gimana. Iya, bukan masalah yang aneh lah. Ini sakit karena asam lambung lah. Iya. Gitu ya. Dan dia juga riwayat punya flek. Oh, dia riwayat punya flek paru-paru kali. Paru-paru, Iya. tapi itu fleknya kelas 5 SD. Oh iya, maksudnya udah lama Udah lah lama ya. banget. Sedangkan kemungkinan kecil lah bakal iya, balik lagi. itu selangnya hampir 17 tahun lah. Sekarang iya. dia umur dia 22 kalau nggak salah, 22 apa 23 gitu. Nah, medis mungkin bisa terjadi. Tapi kalau non medis, gue juga masih Masih ngebayang-ngebayang lah ya. menerka-nerka juga. Iya. Bener apa enggak nih? Bener apa enggak nih? Itu dia. Nah, udah seperti itu, bener-bener jalan pun nggak bisa. Akhirnya gue ngomong ke porter gimana nih. Porter bilang biayanya itu 4 juta. Kalau bawa turun Itu manusia. Tapi dia nolong porternya. Udah mas, sampean ke bawah, bawa surat rescue dari KTP. Oh iya, bawa rescue sama KTP lah ya. Udah, temen gue turun ke bawah langsung. Bawa depek doang kan. Udah, sendiri. Akhirnya sampai camp pertama kali turun dari pos 4 itu baru ada camp kan. Gue cuma nyampe situ pakai namanya tandu darurat. Oh iya, bikin tandu darurat lah ya, dari kayu lah ya. Itu orangnya orang Tangerang Selatan juga yang ngasih si tali webbing itu. Oh, ada yang ngasih tali webbing orang Tangsel Orang juga. Tangsel juga. Orang Ciputat. Oh, orang Gak Ciputat. jauh-jauh jadi ya. Iya. Mas, dari mana emang gue tanya kan? Saya dari Ciputat mas. Dari Ciputat. Dia ngedaki sama ceweknya berdua. Oh iya. Iya. Ya udah pakai aja. Nanti kalau ketemu di bawah bisa dibalikin, kalau enggak ya udah. Iya. Udah dong. Nah, teman kita ini cuman kuat nyampe sih cuman lewat satu bukit doang. Udah di situ buat tenda lagi buat teman gue yang istirahat. Iya. Terus gue ditunjuk untuk turun ke bawah. Lu ditunjuk buat yang Nemenin yang iya, bawah. Oh, iya, benar. Tadinya gue berdua, terus pas nyampe pos 4 naik itu kan agak sedikit merangkak naik. Temen gue nggak kuat, gue tetap turun ke bawah. Nah di situ gue ketemu namanya si porter. Ketemu porter dah lu. Porter. Udah ngobrol-ngobrol, udah turun, singkat cerita, gue lari ke bawah sebelum namanya jembatan merah itu ada orang sana yang nyapa gue. Oh, ada yang nyapa lu pas lu lagi turun ke bawah lah ya. Ngomong seperti ini, mas, oh iya mas, ada apa? Sampean itu bawa barang bawaan sampean itu gede sekali ya. Di situ gue agak sedikit bingung, apa maksudnya? Bawaan Sedangkan itu yang apa? lu bawa DP kali atau enggak? Gue cuman bawa sling bag aja. Oh, lu bawa sling bag doang. Sedangkan orang itu bilang bawaan sampean besar sekali. Gue nggak ngerti apa, pokoknya ya udah mas, saya turun ke bawah. Terus gue langsung turun ke bawah, gue lari di bawah, nyampe di bawah, gue nungguin yang lagi proses evakuasi ke bawah kan. Udah, nyampe di bawah gue ngobrol. Kalau memang ini untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat, gue nunggu di sini aja. Oh iya. Mending lu turun ke bawah mas, gue gituin kan ke senior gue. Iya. Udah, oh lu aja, karena lu megang uang segala macem. Oh, jadi lu yang ditunjuk. Gue yang ditunjuk untuk ke bawah. Udah nyampe itu pokoknya gue nunggu selama 3 jam. Selama 3 jam itu gue ngobrol lah sama orang-orang situ. Ini sakit ini gimana ya mas? Gini. Lu kasih tahu lah ciri-ciri sakit yang dialami temen lu kan. Udah, ternyata belum ada jawaban. Pas teman gue ini nyampe klinik di Ranopani, jadi orang kliniknya itu bilang ke gue, ini bukan Medis.